Pada awal November, mesin pembuat terowongan terbesar pertama yang dikirim ke Turki oleh grup peralatan teknik kereta api Tiongkok yang dikenal sebagai mesin terowongan Cina 1148 berhasil menyelesaikan terobosannya di proyek kereta api cepat Ankara-Istanbul. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan rel kereta api yang sangat penting bagi koneksi Turki ke jaringan kereta api Eropa. Rel kereta api ini memiliki dua bagian terowongan, masing-masing menggunakan mesin EPB Shield berdiameter 8,5 meter yang dibuat oleh Cina, dengan masing-masing mesin dapat menempuh jarak sekitar 6 km dan mencapai kedalaman maksimum 55 meter. Kondisi geologis di sepanjang jalur cukup sulit, termasuk tanah liat, lanau, batu pasir, napal, dan batu lumpur. Untuk melewati kondisi yang sulit ini, Cina menyesuaikan dua mesin EPB. Penggalian terowongan sisi kanan yang baru saja selesai untuk EPB Shield 1148 memiliki panjang 135 meter dan berat sekitar 1.800 ton. Tim perancang bertujuan untuk meningkatkan pengoperasian dan akses pemeliharaan peralatan untuk memenuhi kebutuhan lokasi, sekaligus mematuhi standar sertifikasi Eropa yang ketat, guna memastikan keandalan dan keamanan mesin. Mesin penggali terowongan kedua, saat ini bekerja dengan baik di terowongan sebelah kiri, dan diharapkan dapat menyelesaikan peletakan batu pertama pada awal tahun 2025. Setelah proyek selesai, waktu tempuh kereta barang antara Ankara-Istanbul akan berkurang dari 8 jam menjadi hanya 3 jam 35 menit, sementara kereta penumpang akan mengalami pengurangan waktu tempuh dari 3 jam 35 menit menjadi 1 jam 35 menit. Kapasitas rel tambahan ini akan secara drastis meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara wilayah Baltik dan Laut Hitam, sehingga menghidupkan kembali ekonomi lokal. Mesin EPB Shield adalah mesin penggalian terowongan yang sering disebut sebagai raja mesin konstruksi. Ide penggalian terowongan Shield pertama kali diperkenalkan oleh insinyur Prancis Marc-Isard Brunel pada abad ke-19, yang mengarah pada terciptanya terowongan bawah air pertama. Selama bertahun-tahun, teknologi penggalian terowongan Shield telah meningkat, dan sekarang umum digunakan untuk membangun rel kereta api, kereta bawah tanah, dan jaringan pipa besar. Meskipun dimulai di Eropa dan Amerika Serikat, saat ini 70% mesin Shield dunia dibuat di Tiongkok. Jalan Tiongkok untuk mengembangkan mesin Shield selain penuh kesulitan, tetapi juga penuh dengan kemajuan. Hanya 20 tahun yang lalu, Tiongkok tidak dapat memproduksi mesin Shield sendiri dan bergantung pada impor, terutama dari perusahaan Jerman Herin. Saat itu, Tiongkok menghadapi biaya tinggi untuk membeli dan merawat mesin-mesin ini. Pada tahun 2001, insinyur Tiongkok harus membayar ahli asing 526 juta rupiah per hari untuk perawatan, dan mereka tidak diizinkan untuk mengawasi proses perbaikan. Dengan meningkatnya permintaan dan biaya, Tiongkok bertekad untuk membuat mesin Shield sendiri. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan inovasi, Cina berhasil membuat mesin pengebor pertamanya pada tahun 2008. Mesin ini secara efektif digunakan dalam pembangunan jalur kereta api, menandai peralihan besar dari mengandalkan impor ke pencapaian swasembada. Sejak saat itu, teknologi mesin terowongan Cina telah mengalami kemajuan, mengatasi kesulitan besar yang terkait dengan kepala pemotong dan sistem hidrolik. Perusahaan seperti CHR dan konstruksi kereta api Cina telah memimpin inovasi ini dengan menguasai proses desain dan manufaktur lengkap untuk mesin pengebor. Pada tahun 2016, perusahaan kereta api Cina membuat kemajuan besar dalam teknologi penggerak,
dengan menerapkan motor magnet permanen yang sangat meningkatkan kinerja mesin. Pada tahun 2023, CCHI berhasil menciptakan bantalan utama integral berdiameter terbesar di dunia untuk mesin pelindung, mencapai produksi domestik penuh dari komponen-komponen penting. Pada tahun 2022, mesin pengebor buatan dalam negeri mewakili lebih dari 95% pangsa pasar di Tiongkok dan hampir 70% secara global, dengan ekspor yang berhasil ke lebih dari 40 negara, termasuk Singapura, India, Italia, Polandia, Jepang, dan Korea Selatan. Mesin terowongan Cina ini telah menjadi bagian penting dalam banyak proyek sabuk dan jalan, dan telah menjadi bagian penting bagi pembangunan infrastruktur internasional. Keberhasilan mesin terowongan ini bukan hanya pencapaian manufaktur, tetapi juga hasil dari kemajuan dalam rekayasa konstruksi, manajemen yang cermat, dan kepatuhan terhadap standar Tiongkok. Strategi dunia yang komprehensif ini telah membantu mesin terowongan Cina membangun kehadiran merek yang kuat di seluruh dunia melalui inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga melampauinya di berbagai bidang. Setiap tonggak sejarah ini telah mendorong maju teknologi Shield Tiongkok. Proyek jalur metro Tangin 3 sangat sulit, karena mesin Shield harus membuat terowongan di bawah area yang padat penduduk, sambil melindungi bangunan bersejarah di atasnya. Mesin Cina Shield 1 mencapai penurunan permukaan hanya 3 mm, yang menunjukkan presisi dan keandalan peralatan Tiongkok. Perkembangan ini menandakan terobosan besar dalam desain, produksi, dan pengujian bantalan mesin terowongan, yang memungkinkan berbagai macam produksi dari ukuran kecil hingga ekstra besar. Perjalanan Tiongkok dalam mengembangkan mesin terowongan dimulai pada tahun 1953, namun, karena keterbatasan teknis dan finansial, penggunaan pertama mesin ini di Tiongkok baru dilakukan pada tahun 1963. Seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan infrastruktur meningkat, yang menyebabkan kebutuhan yang lebih besar akan mesin terowongan. Antara tahun 2000 dan 2010, Tiongkok mengimpor mesin terowongan senilai 257 triliun rupiah dari negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, dengan Jerman menyumbang 35,4% dari impor ini. Misalnya, mesin terowongan yang digunakan pada jalur kereta api Xinjiang pada tahun 2002 masing-masing berharga 5,6 triliun rupiah, dan biaya perawatannya juga tinggi. Mengingat kesulitan ini, pengembangan mandiri menjadi penting. Dari tahun 2002 hingga 2008, Cina berpartisipasi dalam 5 proyek nasional yang mempertemukan para ahli terkemuka untuk mengatasi kesulitan dalam desain dan integrasi mesin terowongan. Pada tanggal 8 Oktober 2023, mesin penghancur berdiameter sangat besar telah selesai dibuat. Mesin ini, dengan diameter 13,3 meter, akan digunakan untuk membuat terowongan kereta api antar kota, yang melintasi berbagai kondisi geologi yang kompleks, termasuk situs bersejarah dan pengalihan sungai Yangtze. Hal ini menunjukkan kemampuan mesin terowongan Tiongkok untuk menangani situasi sulit. Pengembangan mesin terowongan tidak hanya menyoroti kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan berbagai kemampuan industri, kekuatan manufaktur, dan standar manajemen. Industri permesinan terowongan di Tiongkok telah berubah dengan cepat, dari tidak memiliki produksi lokal menjadi pemimpin dunia. Keberhasilan ini terkait dengan sistem industri Tiongkok yang lengkap, yang mencakup segala hal, mulai dari pemilihan baja hingga penelitian sensor, perancangan kepala pembor, dan pembuatan sistem hidrolik. Saat mengekspor mesin terowongan, Tiongkok mengambil cara yang menyeluruh,
dengan menyertakan teknologi konstruksi, sistem manajemen presisi, dan standar internasional beserta peralatannya. Strategi ini meningkatkan daya saing mesin terowongan Tiongkok dan meningkatkan reputasi globalnya. Hasilnya, mesin terowongan Tiongkok telah meninggalkan jejak yang kuat di pasar internasional, dan sekarang menjadi pilihan yang disukai untuk proyek infrastruktur di banyak negara. Hanya dalam 20 tahun, Tiongkok telah berubah dari tidak dapat memproduksi mesin terowongan, menjadi menciptakan dan pemimpin dalam penjualan. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, dibandingkan dengan pengembangan di Eropa dan Amerika Serikat. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.